Saudaraku, boleh nggak ya saya kenalan sedikit? Boleh nggak saya kenalan sedikit? Di sini siapa yang dari saudara yang beneran baru datang? Pertama kalinya. Ada, wow. Tadi saya ketemu bapak ibu ini ya bu ya. Jauh-jauh loh saudara dari Cikarang loh. Coba senggol kiri kanan, kalau Cikarang aja datang. Keterlaluan kalau yang deket-deket mau ibadah nggak mau setiap minggu, katakan amin. Ya dari sebelah sini ada yang baru pertama kali datang. Wow, welcome. Ini juga baru pertama kali datang juga. Selamat datang, senang saya bisa berkenalan. Tapi saya percaya yang Tuhan akan kerjakan bagi saudara dahsyat adanya. Karena yang terjadi di tengah-tengah saudara ini bukan pekerjaan manusia. Yang percaya katakan amin. Yang saya lihat di tengah-tengah kita ini bukan settingan manusia saudaraku. Bagaimana saudara bisa setting mujizat Pak? Yang mengerti katakan amin. Kita mau setting aja. Kalau Tuhan gak kerjakan, we cannot do anything. Kalau sudah mujizat kita bicara happen, terjadi atau tidak. Kalau Tuhan tidak ikut campur, mana bisa manusia mengerjakannya. Itu sebabnya hari ini sadari saudaraku. Arus ilahi yang sama yang membawa ribuan tahun yang lalu 4 miliar burung puyuh. Saudara bisa bayangkan di tengah padang gurun bu. Bangsa Israel berputar-putar di padang gurun. Itu bagaimana mendatangkan 4 miliar burung puyuh. Izinkan saya bertanya kepada Bapak, kira-kira Pak, satu bangsa, segede bangsa itu pun memangnya bisa tangkap 4 miliar burung puyuh? Halo? Tapi arus yang Tuhan berikan, yang sama yang membawa 4 miliar burung puyuh out of nowhere, begitu saja berhamburan. Arus yang sama Tuhan kerjakan atas hidup saudara-saudara, satu persatu di tempat ini. Yang sama saudaraku yang membawa ikan-ikan setelah semalam-malaman Petrus menjala dan zero. Hari-hari ini kalau ada di antara saudara yang berkata, Pastor, I try my best, but I fail. Semakin saya berusaha bukan semakin baik. Justru semakin saya berjuang, saya merasa sebagai seorang yang, saya lebih merasa sebagai pecundang. Kenapa? Karena semakin saya berjuang, saya menyadari bahwa saya orang yang gagal. Hari ini engkau yang sama yang berkata hidupmu gagal, dengar baik. Kalau kau ikuti arus ilahinya Tuhan, engkau boleh orang yang gagal. Petrus boleh semalam-malaman tidak menangkap 1 ekor ikan pun. Tapi ketika dia mengikuti arus ilahi, yang tadinya seorang yang gagal, dia gantikan. Hari itu juga begitu banyaknya puluhan ribu ikan. Tidak bisa lari Pak. Saya yakin memangnya ikan ini mau dengan sukarela ditangkap saudaraku. Kita aja kalau pergi ke pancingan bu, itu ikan-ikan cerdik loh. Betul ya? Diambil ininya saudaraku, apa sih namanya itu? Apa umpannya? Dianya lari kok. Tapi kalau sampai puluhan ribu ikan, tidak bisa lari. Masuk ke jalannya Petrus, Tuhan berikan magnet. Tuhan yang sama yang mengerjakan itu akan kerjakan atas kehidupan saudara-saudara. Saudara-saudara terima dengan iman saudaraku. Terima dengan iman dan katakan jadi atas kehidupanku. Jadi di dalam nama Yesus. Hari-hari ini sungguh yang Tuhan kerjakan saudaraku. Kalau saya boleh katakan sungguh-sungguh dahsyat. Saya akan menyampaikan satu firman Tuhan yang akan berbicara tentang dedikasi menyelamatkan jiwa. Sudah ada begitu banyak orang Pak. Kalau kita sudah berbicara tentang selamatkan jiwa Pak. Rata-rata mereka akan selalu berpikir, orang Kristen akan selalu berpikir, selamatkan jiwa itu tugasnya Pak Pendeta. Selamatkan jiwa itu kalau saya pastor, saya nggak pinter ngomong. Saya nggak bisa ngomong. Gimana caranya? Mau ngomong itu seperti berapa banyak dari saudara ketika ketemu jiwa baru saudara. Mau ngomong mulutnya tuh kayak dilakban saudaraku. Sudah tahu di hati ini rasanya kepingin. Tapi berapa banyak kita orang Kristen mau cerita, kepingin aja. Sampai rasanya jadi begini-begini. Tapi nggak keluar kata-katanya saudara. Tapi dengar baik. Tidak dibutuhkan saudaraku kalau kau ikut arusnya ilahi. Saudara gak kepengen aja. Gak bisa saudara. Karena selalu ada cerita demi cerita. Orang yang ikut arusnya ilahi. Tadi saya ketemu dengan salah satu jemaat saudaraku.
Dia datang ke gereja kita, tahu hanya lewat YouTube saudaraku. Dia datang ke sini dan dia berkata, Pastor, sejak saya datang ke gereja ini, hidup saya seperti roller coaster. Mujizat begitu saja terjadi. Tuntunan Tuhan begitu saja nyata. Saya yang tadinya sudah kering hidupnya, saya yang sudah hampir menyerah, hampir putus asa, tiba-tiba saja ketika saya masuk di tempat ini, hidup saya jadi roller coaster. Hidup kembali. Itu yang saya doa terjadi atas hidupmu. Bukan satu mujizat, Pak. Untuk orang yang masuk dalam arus ilahi, satu mujizat tak cukup. Bukan 2, bukan 3. Every day is the day of victory. Every day is a story. Setiap hari ada saja kesaksian. Gak tahu gimana, kesaksian lagi. Buat gereja keluarga Allah, buat jemaat keluarga Allah, kesaksian, bukan paksaan. Kesaksian sudah jadi ketagihan, saudaraku. Yang mengerti katakan amin. Saya berjumpa justru saudaraku dengan orang-orang yang sudah kesaksian. Datang lagi, Pastor, dapat mujizat yang baru lagi. Lah tapi sungkan, masa mukanya muncul lagi, dapat lagi yang baru, dapat lagi. Bu Esther itu cerita berapa kali? Kesaksian demi kesaksian demi kesaksian demi kesaksian. Saudara masih ingat gak kemarin yang datang ibadah minggu lalu, boleh angkat tangan saudara? Boleh lambaikan tangan? Banyak. Saudara masih ingat kesaksiannya gak minggu lalu? Saya tuh jujur saudara, saya tuh udah lama dengar kesaksian, sering kesaksian, tapi dengar yang kemarin tuh saya tuh di bawah tuh sampai ketawa-tawa perut saya sakit saudara. Kenapa? Karena yang bersaksi ini benar-benar kalau saya boleh ngomong, ya itulah orang Solo, saudara. Saudara yang dari Solo tahu yang saya maksudkan. Karena itu kampung halaman saya dengar kesaksian orang ini. Saya tuh ketawa terpingkal-pingkal. Kenapa? Saya kangen dengan kampung halaman saya, saudara. Orangnya sangat sederhana sekali. Kalau saudara lihat Pak Jokowi presiden kita, ya itulah orang Solo, saudara. Orang Solo tuh memang begitu. Kemarin kalau saudara dengar kesaksiannya, namanya Gideon, masih muda. Apa yang dia ceritakan saudaraku? 1.000 perak aja Pak di kantong, nggak ada. Bagaimana dari yang 1.000 perak aja nggak ada saudaraku? Bahkan tadinya belum terima Yesus. Kisahnya bermula sederhana. Dia cuman orang tukang ojek online. Berhari-hari nggak dapat orderan. Hari itu saudaraku sepi orderan sampai siang. Kalau saudara ingat kesaksiannya. Gak ada satupun bu order dia. Dia sampai sudah gak punya modal mau beli bensin. Tapi berapa banyak dari saudara yang tahu? Halo. Tidak semua masalah itu tidak baik saudaraku. Kadangkala di tengah masalah justru dipakai Tuhan menangkap saudara, membawa saudara naik level, membawa saudara masuk pada berkat-berkat yang jauh lebih besar. Apa yang tadinya jadi masalah bagi dia saudaraku? Tuhan pakai seorang anak kecil. Hanya pergi ke gereja. Harusnya cuma bayar 10.000. Dia kasih 20.000. Karena saking udah gak ada langganan saudara. Mau kasih kembalian 10.000 aja gak punya uang. Akhirnya bapak ini katakan, Dek, gak ada uang. Udah ambil aja uangnya. Kapan-kapan aja kalau ketemu lagi baru dibayar. Itulah orang Solo saudara. Mana ada orang Jakarta begitu. Kapan-kapan ketemu lagi dibayar. Gak ketemu-temu saudaraku. Tapi orang Solo, ya kita itu kapan-kapan ya di mana-mana saling kenal. Mau gimana saudara? Tapi yang luar biasa dari anak kecil ini saudara. 10.000, 20.000 gak dikembalikan. Dikasih 50.000. Loh bapak ini lebih bingung. Lah 10.000 aja gak punya kembalian apalagi 40.000. Dia katakan gimana sih dek? Dikasih dia lari dia cuman katakan apa? Buat bensin pak. Buat makan hari ini. Dia masuk gereja saudara. Bapak itu terima uang ini dengan bersyukur. Dia belikan bensin, dia kembali bisa jalan. Tapi tidak berhenti sampai di sana saudara. Dapat pesanan lagi. Dari Solo ke Klaten. Antar barang. Mau pulang gak boleh pulang. Tunggu dulu pak. Dijamu makan saudara. Mana ada tukang ojek ngantar barang diajak makan saudaraku.
Dia sampai penasaran, ini siapa sih kok orang begitu baik sekali? Tanya, ternyata isinya adalah peralatan sekolah minggu, gereja keluarga Allah lagi, saudaraku. Akhirnya bapak ojek ini menarik satu benang merah. Ini ada apa hari ini? Saya dapat uang begitu banyak. Dan benang merahnya sama-sama keluarga Allah, saudaraku. Akhirnya dari Klaten, saudara, dia ambil keputusan, aku harus pulang cari itu gereja keluarga Allah lagi. Aku pengen tahu ada apa sih di situ. Ketika dia datang, saudaraku, tanpa dia sadari, justru adalah satu waktu di mana dia dibawa Tuhan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Kalau cerita yang ini aja, saudara, kemarin juga sudah diceritakan. Tapi yang membuat saya takjub, saudaraku, ini loh, yang namanya arus ilahi itu seperti ini loh, saudaraku. Baru pagi tadi saya di WhatsApp lagi, kesaksiannya tidak berhenti di situ, Bu. Lanjut. Kemarin dia kesaksian, 1.000 perak aja nggak punya di dompet. Diakhiri kalau saudara masih ingat, sambil ketawa-tawa dia senyum, dia bilang apa? Ya kalau sekarang 1-2 juta ya ada di tabungan. Kita sampai ketawa semuanya, betul ya? Tapi tahu gak saudara, hari ini dia bersaksi. Tuhan berkati dia. Di akhir kemarin dia cerita Tuhan bukakan usaha bisnis bagi dia. Tuhan berkati dia. Diberkati keliling Eropa tour, saudaraku. 1.000 perak gak punya. 1 juta, 2 juta puji Tuhan. Diberkati keliling tour Eropa. Bukan hanya itu. Ada anugerah yang jauh lebih besar. Tadinya dia terima Yesus, saudaraku. Maaf kata saudara, dia dari keluarga yang berbeda, saudaraku. Sehingga dengan dia menerima Yesus itu, dia, maaf kata saudaraku, dia dibuang dari keluarganya, saudara, dia diusir. Tapi orang tua yang sempat mengusir dia. Hari ini saya bersuka cita. Mereka sekarang ke gereja satu keluarga bersama-sama. Orang yang ikut arus ilahi tidak bisa tidak hidupnya penuh dengan kesaksian demi kesaksian. Saya berdoa kalau tukang ojek aja ngalami, saudara berikutnya yang ada di tempat ini satu-satu. Saya akan mendengar kesaksian-kesaksian yang dahsyat dari kehidupan saudara. Tepuk tangannya sekali lagi yang beribadah buat Yesus Tuhan kita. Masalahnya saudaraku, dalam arus ilahi ini kita punya 2 pilihan, Pak. Ikut arus, Bu. Atau melawan arus. Tapi bagi saudara, yang saudara merelakan hidup saudara. Karena pada dasarnya yang Tuhan cari itu bukan orang yang hebat, Bu. Mau saudara orang hebat, mau saudara orang biasa-biasa, Tuhan sanggup pakai kok. Come on. Dia penciptamu, saudaraku. Orang hebat, orang bukan siapa-siapa, dia bisa. Yang dia cari adalah orang yang available. Siapa yang mau dipakai. Karena setiap orang bisa memberitakan Injil. Tapi siapa yang mau dipakai? Ada berapa banyak orang yang sering kali berkata, ini aku Tuhan, utuslah dia. Kan gitu, saudara. Enak toh yang ngomong, saudara. Ya aku berdoa, kamu yang puasa. Kan gitu, saudara. Tapi doa saya dari tempat ini, ada orang-orang yang rela berkata di hadapan Tuhan, Tuhan, kalau kau bisa pakai mulutku, pakai mulutku. Kalau kau bisa pakai tanganku, pakai tanganku. Kalau dari kaki ini kau bisa pakai kaki. Doa saya, siapapun saudara, dari hidupmu akan muncul orang-orang yang satu ketika nanti kau berjumpa di surga, memberi salam kepada saudara dan berkata, aku di sini karena kamu. One day, saudara akan berjumpa puluhan bahkan ratusan orang. Kita bertemu bersama-sama di sana, Ibu. Kita bukan hanya satu saja, tapi ada mahkota di kepalamu. Kenapa? Karena ada begitu banyak jiwa yang kau bawa mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat
dalam hidup. Inilah sebenarnya kisah yang akan saya ceritakan saudaraku. Kisah dari seorang budak kecil Pak. Bukan siapa-siapa. Namanya saja tidak dicatat. Bahkan kalau kita mengerti cerita tentang budak kecil ini Pak. Dia punya 1001 alasan untuk marah dengan Tuhan. Dia seorang Israel, anak perjanjian saudaraku. Diambil oleh bangsa lain, dijadikan budak. Saya tanya dalam hidup kita kira-kira saudaraku. Terendah saat ini kita pun saudaraku. Kelas budak itu bahkan sudah dihapus. Kemerdekaannya direnggut segala kehidupannya. Keluarganya diambil dari dia secara paksa saudaraku. Budak ini saudara punya 1001 alasan untuk marah kepada Tuhannya. Tapi di tengah semuanya itu dia mengizinkan dirinya. Dia membuka hatinya, dia tidak marah dengan Tuhan. Tapi dia belajar untuk menarik tangan Tuhan atas kehidupannya saudara. Beberapa waktu yang lalu saya share dengan suami saya saudaraku. Pak Jo tanya kepada saya. Menurutmu apa keputusan terbaik yang kamu pernah ambil sepanjang umur hidupmu? Dengan sangat cepat saya menjawab Pak Jo, saudaraku. Kalau ada satu-satunya keputusan terbaik yang pernah saya ambil dalam kehidupan saya. Adalah saya memilih untuk memegang tangan Tuhan pada saat dia mengulurkan tangannya atas hidup saya. Karena yang saya percaya saudaraku kita tidak memilih Tuhan. Tuhan yang memilih saudara. Tapi ketika dia memilih saudara, adakah tanganmu kau julurkan untuk menarik tangannya? Ataukah kau hempaskan tangan Tuhan? Saya ada sebagaimana saya ada hari ini saudaraku karena satu keputusan yang saya buat ini. Saya memilih dalam keadaan saya yang hancur. Saya menarik tangan itu keras-keras dalam hidup saya. Sama seperti gadis kecil ini saudaraku. Dia tidak marah dengan Tuhannya. Dia tidak kecewa. Dia tidak menyalahkan semua yang terjadi. Karena kadang saudara dalam kehidupan kita. Tidak semua Tuhan kerjakan seperti yang kita inginkan. Tidak semua yang kita minta itu yang Tuhan berikan. Kadangkala saudara jujur. Kalau saya mau minta saudara. Saya gak akan berdiri di sini. Saya tuh orang yang malu sekali saudara. Jangankan berdiri. Saya tuh demam panggung Pak. Betul. Saya tuh kalau suruh maju di sini ya saudara. Ini kaki itu bisa. Rasanya saudaraku. Pelayanan saya saudaraku pertama kali justru karena itu saya memilih jadi apa Pak? Pendoa. Lu paling enak tuh saudara. Di belakang gak ada yang lihat ya kan? Dekat sama Tuhan kan? Beres saudaraku. Tapi berapa banyak dari saudara yang tahu? Jalan Tuhan bukan jalanmu, rencana Tuhan bukan rencana kita. Sejauh langit dari bumi itu rencana Tuhan dalam rencanamu saudaraku. Tapi ketika saudara relakan dirimu. Kadangkala kita begitu saudara. Saya doa, waktu itu saya masih kecil saudara, saya ingat sekali. Tengah malam kalau saya doa Pak. Saya ngomongnya gini, Tuhan kalau kau bisa pakai mulut ini, pakai mulut ini. Kalau kau bisa pakai tangan ini, pakai tangan ini. Kau bisa pakai kaki ini, pakai kaki ini. Tapi kan orang Kristen tuh lucu tuh saudara. Doa sendiri, dijawab. Terus gak mau sendiri saudaraku. Betul? Ya mau ngerti katakan amin? Itulah orang Kristen tuh saudaraku. Kan kadang aneh. Kita doa, tapi nggak berpikir cara Tuhan menjawab doa kita tidak seperti yang kita pikirkan. Tapi kalau hari ini saudaraku, saya bisa melihat Tuhan itu nggak pernah salah. Ketika kita mengizinkan diri kita dibawa hanyut dalam aliran arus ilahi itu saudaraku. Seorang anak hamba bukan apa-apa. Sampai detik hari ini Bu, namanya dicatat. Saudara baca di dalam Alkitab, ditulis dan dikenang atas apa yang dia lakukan. Kita buka yuk ayatnya. Kita lihat saudara kesaksian kisah dari gadis kecil ini. Raja-raja, 2 Raja-raja pasalnya yang kelima. Siapa gadis kecil ini saudaraku? Dan apa yang terjadi dalam kehidupannya? 2 Raja-raja pasalnya yang kelima ayat 1 sampai yang keempat. Yang sudah ketemu katakan amin. Boleh bantu saya saudara? Ini jam 11.30 ya. 11.30 ya. Ini ibadah 11.30 ini lebih rame loh dari yang ibadah jam 9. Jadi harusnya gak boleh kalah keras bacanya dari ibadah yang jam 9.
Oke, sama-sama ya, 2-3 saya bacakan ayat 1 terlebih dulu. Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara sakit apa saudaraku? Kusta. Ayat 2 dengan suara keras, 2-3. Orang Aram pernah keluar bergerombolan. Ketahuan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. 4 bersama. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel. Bersaksi itu sederhana saudaraku. Gadis ini bahkan tidak perlu menyembuhkan. Yang mengerti katakan amin. Bukan bagianmu menyembuhkan. Sebagian orang kalau disuruh bersaksi Pak, jawabannya, Pastor nanti kalau didoakan iya kalau sembuh. Lah kalau mati. Lo mau mati, mau dia hidup saudaraku, itu bukan bagian saudara. Bukan kita yang menyembuhkan. Kita tidak mempunyai kuasa itu. Itu bagiannya Tuhan. Bagiannya si gadis kecil ini apa saudaraku? Cerita. Dia gak perlu susah-susah. Dia cuma cerita. Tuanku. Di gerejaku itu loh. Lah kan sesederhana itu tuh saudaraku. Kalau zaman sekarang kan kita ngomongnya. Di gerejaku itu loh. Sedang terjadi mujizat. Ini juga saudaraku. Yang terjadi Bu. Atas satu jemaat kita. Adiknya saudaraku. Tinggal di Semarang. Kakaknya di Solo saudara. Mereka dari keluarga yang kaya raya, saudara, pengusaha sukses, saudaraku. Tapi satu ketika, kakaknya yang ada di Semarang ini, saudaraku, maaf, adiknya coba, berarti adiknya yang ada di Semarang ini, saudaraku, datang ke dokter, didiagnosa dokter out of nowhere. Dari kondisi sehat, everything okay, diagnosa kanker stadium 4, saudara. Saudara bisa bayangkan, itu hidup seperti kayak runtuh, saudara. Saudara tidak bisa berpikir lagi. Ketika bapak ini menerima diagnosa dokter, hatinya hancur saudaraku. Dia katakan, buat apa semua kekayaan? Kekayaan tidak bisa sembuhkan aku. Saat itu dia tertekan saudaraku, dia depresi saudara. Tuhan pakai adiknya. Adiknya bahkan untuk doain aja tidak berani saudaraku. Kan ada jemaat yang berani, ada jemaat yang, aduh nanti gimana? Dia untuk doain aja nggak berani. Tapi hebatnya adiknya, dia mungkin nggak berdoa untuk kakaknya. Tapi dia cerita, di gerejaku itu ada yang namanya Miracle Night Service. Karena mereka di kota Solo saudaraku. Kamu datang aja kok. Ikut aja Miracle Night Service ini. Sungguh saudaraku, saudaranya ini saudara pergi ke Solo. Ikut Miracle Night Service. Berapa banyak dari saudara yang tahu nggak peduli siapa yang mendoakan Pak? Halo? Jujur saudara kalau saya boleh ngomong, banyak mujizat terjadi di gereja kita. Saya tidak mendoakan. Pastor Jonathan tidak mendoakan. Yes Tuhan pakai hidup kami. Yes Tuhan pakai melakukan mujizat. Tapi ada begitu banyak mujizat Tuhan kerjakan. Begitu saja di tengah ibadah tanpa ada yang mendoakan. Yang diperlukan cuma imannya aja. Bapak ini saudaraku kebetulan datang ke kota Solo Miracle Night Service ketemu Pak Obaja. Tuhan pakai Pak Obaja, doanya singkat, sederhana. Dalam nama Yesus sembuh, cuman gitu aja saudaraku. Tapi setelah itu Bapak ini pulang, kembali ke kota asalnya saudaraku. Bersama dengan keluarga cek pergi ke Malaysia saudara. Sesampainya di Malaysia, hasil keluar PA semua segala macam dicek saudaraku. Dinyatakan bersih total. Kadang kala saudara kita mau dipakai Tuhan kita ragu-ragu. Kita takut salah, kita takut. Bayangkan kalau Tuhan, kalau adiknya ini tidak berani untuk mengatakan kepada kakaknya saudara. Mungkin sampai dengan detik hari ini kakaknya masih ada di dalam keadaan depresi. Doa saya dari tempat ini ada orang-orang yang mungkin kau bukan siapa-siapa, it's okay. Tapi kau berkata kepada Tuhanmu, Tuhan kalau budak saja Tuhan sanggup pakai.
Tuhan sanggup pakai hidup pribadi, lepas pribadi yang ada di tempat ini. Jadi anak yang berguna buat Tuhan, saudaraku. Karena di sini jujur saudara, yang namanya anak tuh ada dua macam, betul? Di sini yang sudah jadi orang tua punya anak udah agak gede, boleh lambaikan tangan? Nah, ada Bu Aling, ada Bapak juga. Siapa lagi saudaraku? Anaknya sudah gede-gede, ibu juga. So, jujur saudara, kira-kira ada nggak sih anak yang merepotkan? Oh enggak, di sini enggak ada ya saudaraku. Itu di luar gereja kita. Katakan amin. Tapi kira-kira saudaraku, orang tua Pak, kalau datang anak yang merepotkan, ngomongnya gimana? Ketemu anak yang merepotkan, orang tua ngomongnya gimana? Mau ngapain lagi? Betul? Paling cuman minta uang lagi. Betul? Yang mengerti katakan amin. Tapi saya berdoa di tempat ini, ada orang-orang yang adalah bukan anak yang merepotkan, tapi anak yang berguna buat Bapak yang ada di surga. Ada satu kisah lagi saudara, saya juga heran. Hari ini kisah dari firman Tuhan itu dua-duanya sama-sama seorang budak Pak. Satu ketika ada seorang budak saudaraku, dia lari dari tuannya. Yang namanya budak di zaman itu Bu, dalam tubuhnya itu seperti ditato itu loh saudaraku, dicap. Maaf saudara, besi panas, dia ditandai. Seorang budak yang sudah lari dari tuannya, dia sama dengan budak yang tidak berguna. Dia lari dari tuannya, dia pergi ke Roma saudaraku. Sampai di Roma dia ditangkap oleh tentara, dijebloskan ke dalam penjara. Berapa banyak di sini yang tahu saudara, bahkan di saat terendah dalam hidupmu, tangan Tuhan itu tidak kurang panjang. Kebetulan orang dunia kalau bilang itu apa? Kebetulan. Kebetulan si budak ini saudaraku dijebloskan penjara, kok ya pas penjara yang sama dengan Paulus saudara. Di penjara itulah dia diubahkan, dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Dibawalah sama Paulus balik ke tuannya saudara. Cerita punya cerita, ternyata tuan dari budak ini anak rohaninya Paulus saudara. Kita baca ceritanya saudara, kita baca kisahnya Filemon. Pasalnya yang pertama, multimedia nggak usah dikeluarin, biarin jemaat cari Filemon di mana. Sudah ketemu belum? Ya sudah ketemu, katakan amin. Nah kali ini nggak bisa lihat ke depan semua saudara. Oke, kasih karunia saudara, masih boleh lihat ke depan. Filemon yuk kita baca, bantu saya ya. Kita bergantian ya, ayat 8 saya bacakan, kita bergantian. Karena itu sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintah kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Ini Paulus ngomong sama Filemon saudara. Secara otoritas rohani dia itu punya kebebasan untuk ngomong sama Filemon. Dia di atasnya Filemon saudaraku. Ayat 9 kita baca 2-3. Tetapi mengingat kasihmu itu lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku, Paulus yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai siapa saudara? Anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara. Yakni siapa namanya? Onesimus. Ayat 11. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu. Sampai di situ sudah. Siapa Onesimus ini? Orang yang tidak berguna. Kita tidak tahu kenapa dia melarikan diri. Tapi kira-kira saudaraku, kalau saudara pikirkan seorang budak sampai melarikan diri karena apa? Masuk akal enggak kalau kira-kira dia mungkin melakukan kesalahan Bu? Dia takut? Betul ya? Karena budak itu saudara kalau melakukan kesalahan hukumannya bisa jadi. Tergantung tingkat kesalahannya. Sampai di titik tertentu bahkan majikan berhak untuk membunuh dia saudara. Bisa jadi saudaraku. Dia lari. Tapi anehnya saudara. Tahukah saudara sebenarnya nama Onesimus itu artinya apa saudara? Multimedia boleh tampilkan. Onesimus itu artinya useful saudara. Onesimus itu artinya berguna. Onesimus itu artinya profitable. Dengar baik saudaraku, hari-hari ini saya berjumpa dengan begitu banyak orang saudara. Tujuan Tuhan dalam kehidupanmu besar, destiny Tuhan menjadikan engkau sukses.
Tapi pekerjaan iblis yang harusnya namamu berguna dirampas jadi tidak berguna. Ada berapa banyak saudaraku suami yang tidak berguna. Istri yang tidak berguna, ayah yang tidak berguna. Karyawan yang tidak berguna. Satu hal dari kegeraan ini yang paling membuat saya sedih, saudara. Dari kegeraan ini saya berjumpa dengan berbagai macam orang, saudara. Hari ini saya berjumpa dengan ibu. Sukacita saya adalah, saudara, saya berjumpa dengan begitu banyak orang yang saya tidak kenal sebelumnya. It brings me, such joy. Tapi yang membuat saya sedih, saudaraku, saya menyadari dari kegeraan ini ternyata ada begitu banyak orang Kristen yang hidupnya dirampas oleh iblis. Dirampok habis-habisan. Tetapi tidak menyadari kalau hidupnya dirampok, hidupnya hancur. Saudara. Onesimus, namanya adalah useful. Dia seharusnya ditentukan Tuhan menjadi orang yang profitable. Menguntungkan, useful. Berapa banyak dari saudara namamu Wijaya engkau harusnya naik tinggi. Berapa banyak dari saudara arti namamu sesungguhnya adalah berhasil. Orang yang sukses, orang yang diurapi, orang yang dipakai Tuhan hebat. Tapi iblis rampok dari hidupmu. Kau diikat. Penuh dengan luka, penuh dengan kepahitan. Saya berjumpa dengan satu ibu beberapa waktu yang lalu, saudaraku. Dia menangis, dia berkata, saya baru saja cerai, pastor. Saya duduk, saudaraku, saya tuh orangnya cengeng. Gimana sih, saudara? Yang ibu-ibu di sini tahu kali ya, Bu, ya. Cewek itu bisanya apa sih, saudara? Nangis kan. Saya tuh orangnya cengeng, saudaraku. Kadang-kala tuh saya tuh kalau dengar ceritanya orang sedih, saya ikut sedih, saudara. Hari-hari ini saya berjumpa dengan begitu banyak orang, saudaraku. Hati saya hancur. Yet they are Christian. Mereka orang Kristen yang harusnya punya otoritas ilahi untuk mengalahkan kuasa iblis. Berapa banyak yang hari-hari ini dibully oleh iblis. Sampai di satu titik tertentu mereka mempertanyakan di mana Tuhan. Kalau Tuhan masih ada, kenapa Tuhan izinkan hidup saya seperti ini? That's not his fault. Itu bukan salahnya Tuhan, saudaraku. Jangan pernah salahkan dia. Ada rencana Tuhan yang besar dalam kehidupanmu. Jangan izinkan iblis merampok, mencurinya dari hidupmu. Bangkit, saudaraku, lawan dia. Sama seperti Onesimus. Betul, tadinya dia seorang yang tidak berharga. Tapi sejak dia jumpa Yesus, panggilannya dipulihkan. Jadi orang yang berharga di hadapan Tuhan, saudaraku. Kenapa? Orang kalau berharga di depan Tuhan, di hadapan Tuhan. Kita baca yuk ayat selanjutnya yuk. Tadi ayat yang 11 kita lanjutkan ya, sama-sama ya, 2-3. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu. Tetapi sekarang sangat baik, berguna baik bagimu maupun bagiku, kata Paulus, saudaraku. 12 sama-sama. Dia kusuruh kembali kepadamu, apa kata Petrus? Dia. Yaitu siapa? Orang yang hidupnya berguna ya saudaraku di hadapan Tuhan ya. Jadi buah hati saudara. Saudara pernah, jangankan ini manusia ya saudara. Saudara punya enggak barang yang berguna buat saudara? Saya tuh kemarin mau persiapan khotbah ini saudaraku, diizinkan Tuhan ngalami. Sebenarnya sederhana saudara. Saya tuh punya satu bolpen kesayangan saudara. Pokoknya bolpen ini enak aja dipakai gitu loh saudaraku. Dia kalau apa sih, ya semua bolpen ya bolpen saudara, tapi dia enak dipakai. Jadi itu bolpen kesayangan saya, saudara. Pernah gak sih punya bolpen yang seperti itu, saudara? Nah dasar, saudaraku, saya lagi persiapan khotbah. Saya pakai bolpen itu coret-coret, saudaraku. Saya taruh di meja, maksud saya mau ke kamar mandi sebentar. Tahu-tahu bolpennya sudah gak ada, saudaraku. Saya lupa kalau saya punya anak yang baru usia 3 tahun, saudaraku. Ternyata dia lihat bolpen itu sama seperti saya. Dia juga cinta sama bolpen saya, saudaraku. Berapa banyak yang tahu kalau anak usia 3 tahun, apa yang dicintai orang lain, itu yang dia mau, saudaraku. Miliknya sendiri tidak menarik, saudara. Cicitnya pegang apa? Ya bagi dia, itu miliknya dia. Punyanya dia sendiri sudah dikasih sama, nggak mau, saudaraku. Ternyata diambillah bolpen saya itu, saudara. Dia bawa jalan, kalau diambil aja saya nggak apa-apa, saudara. Kalau di rumah sendiri apa sih yang hilang, saudara? Kan ngapain cuman bolpen kecil juga. Yang jadi masalah saudara,
Bolpennya nggak hilang, tutupnya hilang, saudara. Nah, saudara tahu kan bolpen itu kalau tutupnya hilang gimana? Ya dia kering, nggak bisa dipakai, saudara. Saudara tahu, saya nyari, sampai saya masuk ke kolong ranjang, sampai pembantu saya ketawa. Ibu ini ngapain sih dari tadi blusak-blusuk, berjam-jam loh, saudaraku. Saya cari tutup bolpen. Saudara mengerti yang saya maksudkan? Sesuatu kalau jadi kesayangan, dengar baik. Diperhatikan sungguh-sungguh. Saudara kalau jadi kesayangannya Tuhan, gak minta aja, dikasih yang diinginkan hati. Kuncinya apa, saudara? Tahu yang berharga bagi Tuhan. Oh yes. Kalau saudara tahu yang berharga bagi Tuhan, saudara berikan itu kepada Tuhan. Apa yang saudara minta, diberikan. Pertanyaannya sekarang, yang berharga bagi Tuhan kita itu apa, saudara? Kita orang Kristen gampang ngomong, jiwa-jiwa. Sampai saya beberapa waktu lalu ngobrol dengan suami saya, saudaraku. Tadi saya ngomong ibadah pagi, gak ada yang bisa menerjemahkan bahasa saya, saudara. Saya tuh ngobrol sama Pak Jo tentang jiwa-jiwa ini ya, saudaraku. Saya tuh sampai dibikin telek-telek, saudara. What is telek-telek, saudara? Saya tuh hanya bisa dibikin diem, saudaraku. Saya tahu bahwa, bahkan ini saya sebagai seorang hamba Tuhan, saudaraku. Saya mengerti bahwa jiwa itu penting. Tapi saya tidak sungguh-sungguh mengerti. Sampai beberapa waktu, sekian waktu Pak Jo cerita, saudaraku. Saya dengarkan dia bicara. Saudara masih ingat 3 perumpamaan tentang jiwa-jiwa yang hilang di mata Tuhan? Masih ingat gak ada 3 perumpamaan? Ada yang ingat? Apa? Senggol kiri kanan. Saudara yang cukup lama di gereja ini masih ingat? Nanti akhir Desember Pastor Nita akan tanya, Alkitabnya sudah dibaca sampai mana? Senggol kiri kanan. Sudah dibaca belum? Halo? Masih ingat gak saudara 3 perumpamaan jiwa yang hilang? Yang pertama diumpamakan dengan apa? Domba yang hilang. Betul ya? Yang kedua apa saudara? Dirham yang hilang. Yang ketiga? Anak yang hilang. Kadangkala saudara kita baca kisah ini sukar bagi kita itu sampai bisa mengerti. Kenapa? Karena kita ini setting Indonesia dengan setting Israel beda saudara. Kenapa jiwa yang hilang ini diumpamakan dengan domba? Di Israel saudaraku, kebanyakan dari penduduk Israel pekerjaannya itu adalah penggembala domba. Jadi saudaraku yang namanya menggembalakan domba itu mata pencaharian. Bolehkah saya tanya saudara, kira-kira kalau mata pencaharianmu diambil, berjuang gak? Dipertahankan gak? Domba yang hilang ini bicara apa saudara? Kira-kira saudara, kalau saudara, mata pencari orang yang memberikan kepada saudara penghasilan saudara, menurut saudara, dia ini orang yang penting bagi saudara enggak? Oh jujur aja saudara, ya penting lah. Saudara mengerti yang saya maksudkan? Ketika Tuhan berbicara tentang domba yang hilang, apa yang ingin dia katakan? Bagimu, pekerjaan penting. Sama seperti mata pencaharian yang menghidupi engkau itu begitu penting bagimu. 1 jiwa bagiku. Dirham saudara. Sebagian dari saudara nggak familiar apa sih dirham itu saudaraku. Itu kan bahasa zaman dulu saudara. Ada di sini yang tahu dirham? Dirham itu semacam perhiasan saudaraku. Tapi maaf kata saudara, dia tidak dikumpulkan, tidak bisa dibeli langsung. Dirham adalah satu perhiasan yang dibelinya itu dengan tabungan 1 tahun saudara. Saudara pernah dengar minyak yang dipakai wanita mengurapi? Itu minyak, nggak ada tutupnya, nggak ada lubang atas bawahnya saudaraku. Itu dibeli dengan gaji 1 tahun. Di Israel mereka tuh punya hal-hal seperti itu saudaraku. Satu-satunya cara wanita itu mengurapi Yesus bukan dengan membuka tutupnya, dipecah minyaknya. Itu sesuatu yang so precious.
Ibaratnya kalau sekarang ini kira-kira lah saudara, karena saya wanita lah. Ibu-ibu di sini senangnya apa sih? Jujur. Ibu-ibu sukanya apa? Apa yang berharga? Biasanya Pak ya? Oke, saya bilang gini aja deh. Kalau saya bilang berlian 1 karat ya mungkin berharga. Tapi mungkin kebanyakan dari saudara sudah punya. Kalau saya bilang berlian 10 karat. Cukup besar ya? Boleh lah ya? Oke, saya tanya Bu. 10 karat baru ditimang-timang jatuh. Pak. Masuk dalam got. Langsung sisi kiri saya. Saya tanya sudah. Dicari enggak? Dengan segala daya upaya saudara akan mengejar dan berusaha menemukan. Buat bapak-bapak itu kalau melihat ibu-ibu cinta berlian itu enggak habis pikir gitu. Karena bapak-bapak itu pikirannya sederhana seperti suami saya. Apa sih? Cuman batu katanya saudaraku. Langsung masuk di hati saya. Cuman batu. Itu bapak-bapak saudara. Oke, yang berharga buat bapak-bapak kira-kira apa? Apa Pak? Properti? Boleh dong. Properti dong. Saya tanya Pak. Kalau propertinya ditipu orang, hilang. Gimana saudara? Saya nggak usah bicara jauh-jauh properti ataupun berlian 10 karat ya saudara. Handphonemu hilang aja. Nangisnya, menyesalnya. Di hati itu sampai yang rasanya nangis bukan karena nangis sedih tahu bisa beli lagi. Nangisnya tuh sampai di mana sih saudaraku? Saudara ngerti yang saya maksudkan? Itu baru handphone tuh saudara. Apa yang Tuhan maksudkan dengan ketika dia berbicara tentang dirham saudaraku? Tuhan ingin berkata, sama seperti kau kehilangan berlian 10 karat itu. Bagiku 1 jiwa. Tuhan naikkan level lagi saudara. Bukan masalah pekerjaan, bukan lagi masalah harta. Dia naikkan level lagi anak. Di sini yang tadi sudah punya anak saudara. Saya tanya, berapa sih harganya anak saudara? Anak itu tidak ternilai saudara. Gak pernah ada harga. Gak bisa ada angka. Saya tanya saudara, kalau ada seseorang yang anaknya diculik, ada orang yang bisa mengembalikan anaknya. Dia minta berapapun. Selama masih bisa dibayar gak saudara? Yang Yesus ingin katakan, seperti itu arti 1 jiwa bagiku. Izinkan saya mengatakan ini saudaraku. Itulah arti saudara. Setiap saudara di tempat ini. Bagi dia. Kau mungkin berpikir hidupmu gak berarti. Kau mungkin menghancurkan hidupmu sendiri. Bagi dia. Engkau tidak tergantikan. Orang tua boleh punya 4, 5, bahkan 10 anak saudaraku. Saya punya 3 anak. Tapi saya kehilangan anak saya yang kedua saudara. Anak saya yang kedua keguguran saudara. Suster boleh berkata kepada saya, ibu itu masih muda. Gak apa-apa, nanti ditukar anak yang lain. Itu pengen saya cekik susternya saudara. Saya boleh punya anak 3 saudaraku, tapi sampai detik hari ini tetap ada space di hati saya untuk anak saya yang sudah hilang. Saudara boleh berkata, Yesus kan punya banyak anak. Tapi di hati Yesus, space untuk saudara tidak akan pernah bisa digantikan dengan siapapun juga. Tapi sama halnya seperti space untukmu tidak bisa digantikan siapapun juga. Ada space-space yang kosong. Yang dia rindu anak-anaknya yang lain untuk datang kembali kepada dia. Kalau ada orang-orang di tempat ini yang bisa memberikan apa yang berharga di mata Yesus dengan baik. Tidak perlu kau minta apa yang kau butuhkan. Dia berikan dalam kehidupanmu. Kita baca ayatnya saudaraku. Kita baca ayatnya. Saya masuk poin saya yang terakhir. Apa yang Tuhan berikan bagi orang yang
mendedikasikan hidupnya untuk menyelamatkan jiwa. Markus 10 ayat 28 sampai 31. Kita baca bergantian. 28, berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut engkau. 29 dengan suara keras. Jawab Yesus apa, saudaraku? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, 30 orang itu sekarang, sama-sama yuk, pada masa ini juga apa? Akan menerima kembali apa? 100 kali lipat jadi dalam hidupmu. Beberapa waktu yang lalu ada sebuah kesaksian dari gereja kita di Jakarta ini, saudaraku. Seorang anak muda, saudaraku. Pasangan muda, saudara. Dia datang di bulan Februari, kalau saudara masih ingat firman Tuhan diberitakan tentang apa? Benih profetik. Rupanya saudaraku justru bertepatan dengan firman tentang benih profetik ini dibagikan, saudaraku. Satu hal yang tidak mengenakan terjadi pada pasangan muda ini, saudara. Dia bergerak dalam satu bidang usaha yang membutuhkan gudang, saudara. Selama ini dia diberikan pinjaman gudang oleh saudaranya, saudaraku. Tapi sesuatu terjadi dan pinjaman itu diminta balik, saudara. Luas gudang itu 500 meter. Pertanyaan saya, saudara, gampang nggak mindahin barang dari luas gudang 500 meter? Saudara, jangankan 500 meter lah, isi rumah saudara aja, saudaraku. Kalau mau mindahin rumah aja, kita rumah apartemen kecil aja, nggak usah jauh-jauh. Apartemen 100 meter aja, mau mindahin barang aja sudah. Gimana sih, beranak pinaknya banyak, saudara. Bener? Kan? Setahun yang lalu mungkin belum ada apa-apa, 5 tahun berjalan tiba-tiba, saudaraku, sudah. Ini gudang 500 meter loh, saudara. Disuruh pindah saat itu juga. Dia sedih sekali, saudara. Tapi pada saat itu dia mendengar firman Tuhan. Berkata tabur benih profetik. Saya tuh dengar ceritanya deg-degan juga, saudaraku. Tapi ketika saya mendengar kisahnya dia, saya terharu, saudara. Di tengah dia sangat membutuhkan dana itu, saudaraku. Dia tangkap rema firman Tuhan. Dia taburkan benih profetik, saudara. Saya kaget. Saya kaget dengan iman mereka, saudara. Bukan hanya itu saja, saudaraku. Mereka nggak pikirkan soal gudang ini. Mereka percaya Tuhan sanggup bekerja. Yang mereka lakukan justru memberitakan Injil, saudara. Saya tuh kadang, apa ya, kalau saya boleh ngomong, saya memberikan rasa respect saya kepada jemaat keluarga Allah di tempat ini. Kadang saudara tuh lebih beriman dari pendetanya, saudaraku. Saya takjub lah, saudaraku. Saya salut lah dengan jemaat di tempat ini. Pasangan ini, saudaraku, justru tidak memikirkan kesusahan mereka, beritakan Injil. Saudara tahu nggak berapa lama kemudian? Butuhnya gudang 500 hilang, saudara. Ditukar Tuhan, saudara. 1.500 luasnya. Jauh lebih besar, jauh lebih murah. Tuhan tuh ya, saudaraku ya. Kalau kau memberikan yang berharga bagi dia, apa yang kau butuhkan? Gak usah minta, dia berikan. Saya tuh punya anak satu Jen ini ya, saudara. Bagi saya itu apa ya, mengajarkan saya sekali tentang arti pentingnya. Manusia itu kepengennya kemana-mana. Kita berpikir yang penting bagi kita kerja, yang penting bagi kita ini usaha, strategi, Yang Tuhan mau tuh apa tuh, saudara? Mazmur tuh ngomong simpel loh, Bu. Duduklah di sebelah kananku. Maka aku akan membuat musuhmu tunduk di bawah kakimu. Pak Jo punya bahasa yang menyentuh hati saya, saudara. Dia ngomong gini, kalau mau doa saya tanya, kamu mau apa? Mau ngancani Tuhan. Saudara yang tahu bahasa Jawa, mau nemenin Tuhan. Loh, maksudnya gimana? Lah itu, Mazmur, duduklah di sebelah kananku, kata Pak Jo, saya disuruh nemeni Tuhan. Anak saya yang paling kecil Jen itu ya, saudaraku. Dia tuh paling suka kemana-mana tuh jadi kayak apa ya, dia tuh maunya ikut saya. Dan dia gak butuh yang lain.
Pernah satu ketika saudara, karena saya harus pergi, dia tuh dibujuk-bujuk sama papanya, sama dadinya, sama mbaknya, sama semuanya saudara. Dia dibujuknya tuh gak kurang-kurang loh saudara. Nanti dia dibeliin mainan, gak mau. Nanti diajak turun ke bawah, mainan sliding, gak mau. Nanti Jen minta apa aja, gak mau. Jen cuma maunya sama mom. Saat itu saudaraku, Roh Kudus berbicara kepada saya. Ini loh. Kita maunya banyak saudara. Sibuknya banyak. Untuk kerja saudara bisa 8 jam. Untuk berjuang untuk yang lain saudara habiskan belasan jam. Padahal yang Tuhan minta apa tuh saudaraku? Dia tidak minta banyak. Saudara butuhnya segala macam. Bagi Tuhan dia cuma ngomong satu. Duduk di sebelah kananku. Aku akan buat musuhmu tunduk di bawah kakimu. Jadi hari-hari ini saudaraku, saya sama Pak Ajo itu lagi dalam proyek yang satu ini. Proyek nemenin Tuhan. Banyak-banyak nemenin Tuhan. Loh lah pastor, terus kalau nemenin Tuhan dapatnya apa? Oh saudara jangan salah. Semua terjadi ini saudaraku. Dari proyek nemenin Tuhan. Berlama-lama sama Tuhan. Nemenin ngobrol Tuhan. Cerita sama Tuhan. Bukan datang minta. No. Tapi dengar Tuhan mau cerita apa. Tuhan pengen ngomong apa. Tuhan hatinya apa. Ketika saya dengar anak saya ngomong itu saudaraku. Saya seperti dipukul. Iya ya Tuhan. Kadang manusia itu begitu susah ya. Cuman disuruh nemenin Tuhan aja alasannya banyak. Padahal kalau saudara tahu yang berharga di mata Tuhan. Ketika kau dekat-dekat dengan Tuhan. Kau jadi saksinya Tuhan. Oh, apa yang kau butuhkan lihat saudaraku. Buktikan perkataan saya. Kalau Tuhan gak limpahkan dalam kehidupan saudara jauh lebih dari yang kau pikirkan. Dia sanggup kerjakan atas kehidupan saudara. Oh boleh saya dengar tepuk tangan yang paling meriah dari tempat ini. Boleh saya undang maju pemain musik. Saya akan akhiri dengan ayat ini saudaraku. Kita lihat ayat yang ke-31 dari Markus 10. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Dan yang terakhir menjadi yang terdahulu. Saya berdoa saudaraku yang ini tidak terjadi di gereja keluarga Allah. Dalam arus ilahi ini saudara kita punya dua pilihan. Either you are in or you are out. Saudara ikut arus atau saudara lawan arus. Banyak yang gak masuk akal Bu. Yang diajarkan gereja ini apa masuk akal tuh saudara? Saudara pikir saya ngajarkan doa profetik itu masuk akal saudara? Dalam nama Yesus kayak gitu. Saudara bisa bayangin. Kalau saya tahu bahwa itu gak masuk akal, mengajarkannya saja. Itu saya butuh taat loh saudara. Tapi saya menyadari sampai di satu titik bukan yang masuk akal. Yang penting itu taat sama Tuhan, itu aja. Mungkin hal yang sama diterapkan di gereja lain mungkin berbeda hasilnya. Tapi kenapa di gereja ini terjadi? Sesederhana itu rema untuk gereja kita. Jadi kalau mau saudara pakai teori yang gak masuk. Tabur benih profetik, yang ada kan minus saudara. Lah tapi kenyataannya saudaraku betapa begitu banyak mujizat Tuhan kerjakan. Ikut Pondok Daud, apa hubungannya kesembuhan dengan Pondok Daud? Ya gak ada. Tapi karena itu rema yang Tuhan berikan atas gereja ini. Engkau tangkap remanya. Engkau masuk di dalam gelombang ilahi. Jadi begitu saja. Saya berdoa saudaraku. Jangan sampai yang terdepan jadi terbelakang. Siapa yang terdepan saudaraku? Berbicara tentang jemaat lama. Siapa yang terbelakang? Jiwa baru. Hari-hari ini banyak sekali yang menerima mujizat justru jiwa baru. Saudara. Karena Tuhan gak pilih kasih, Tuhan gak pandang bulu. Mau saudara sudah 10 tahun, 20 tahun. Pak, selama ada iman, dia kerjakan. Doa saya dalam kegerakan ini tidak ada satupun yang tertinggal.
Semua berlomba-lomba. Ini kegerakan akhir zaman, saudaraku. Semua masuk dalam gelombang arus ilahi yang daripada Tuhan ini. Dan lihat betapa dahsyat yang Dia kerjakan. Berapa banyak yang mau di tempat ini, saudaraku, kau bukan jadi Kristen biasa-biasa. Mendekatlah kepadaku, kata Tuhan. Duduklah di samping kananku, maka akan kubuat musuhmu tunduk di bawah kakimu. Oh, barang siapa meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki dan perempuan, untuk pekerjaan Injil, dalam masa itu juga 100 kali lipat. Bahkan dalam kehidupan berikutnya, hidup kekal. Oh, hamba berdoa Tuhan hari ini ajarkan anakmu di tempat ini untuk bisa melihat. Dari gereja ini bangkit satu generasi yang menangkap hatinya Tuhan. Dari gereja ini bangkit satu generasi bukan hanya orang Kristen. Bukan gereja yang besar saja. Tapi gereja yang orang Kristennya rohnya bertumbuh. Rohnya hidup. Setiap hari berjalan dengan tuntunan ilahi. Setiap hari merasakan Tuhan itu nyata. God is real. Setiap hari merasakan, oh ajaib, ajaib, ajaib Tuhan itu. Tidak bisa tidak mulutmu harus bersaksi. Tidak bisa tidak mulut ini harus bercerita. Karena Dia terlalu hebat, Dia terlalu baik. Kalau itu Engkau, saudaraku, sadarkan kami Tuhan akan apa yang penting, apa yang nomor satu bagimu, apa yang utama, dan apa yang secondary. Ajar kami untuk bisa melihat semuanya, bahwa bagimu yang utama adalah kami dekat, bagimu yang utama adalah jiwa-jiwa ini. Amin. Karena semua anakmu, tidak ada anak yang bisa digantikan. Itu sebabnya Tuhan pakai hidup kami ini. Pakai waktu kami, pakai harta kami, pakai diri kami Tuhan. Memuliakan nama-Mu.